Hi everyone, welcome back to Media Project with Mitrias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, ayo ngaku siapa di sini yang suka makan ikan setengah mateng. Mulai sekarang harus lebih berhati-hati ya guys. Bukannya mau nakut-nakutin, tapi aku juga baru tahu loh, ternyata ikan itu banyak mengandung bakteri, terutama ikan yang letaknya itu di laut yang dalam. Kalau kita tidak olah dengan baik ikan-ikan atau hewan laut lainnya, hal tersebut bisa mengenalkan bakteri pemakan daging yang dapat menginfeksi tubuh kita guys. So, kalian tahu nggak sih bakteri pemakan daging itu apa? Di tahun 2024, kasus ini sempat merebak di Jepang. Banyak sekali orang-orang di sana yang terinfeksi bakteri pemakan daging guys. Nah, sebenarnya dari mana bakteri pemakan daging itu muncul? Apakah bila kita terinfeksi bakteri pemakan daging ini, daging yang ada di dalam tubuh kita akan habis digerogoti? Jangan-jangan kita bakal tinggal tulang lagi kalau terinfeksi bakteri itu. Let's go kita bahas. Nah, jadi guys, bakteri pemakan daging muncul dari lingkungan alami mereka dan dapat menyebabkan infeksi serius jika masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, makanan yang terkontaminasi, atau gigitan hewan. Nah, jadi guys, lingkungan yang banyak ada bakteri pemakan daging ini adalah lingkungan air ya. Yang pertama itu di air laut ya. Bakteri ini bisa hidup di perairan laut hangat, dan bakteri ini bisa masuk ke tubuh orang melalui luka yang terbuka. Misal nih, ada orang yang lagi punya luka terbuka terus dia berenang di air laut. Hal itu akan sangat memungkinkan bagi bakteri pemakan daging ini untuk masuk ke tubuh orang tersebut guys. Terus juga bisa karena mengonsumsi makanan laut mentah yang memang sudah terkontaminasi bakteri sebelumnya. Makanya tadi di awal aku aware banget sama siapa yang suka makan ikan mentah di sini. Nggak cuma ikan mentah aja sih, olahan-olahan mentah terutama olahan seafood ya, itu bahaya juga guys kalau nggak dibersihkan ataupun tidak dimasak dengan benar. Namun bakteri pemakan daging ini tidak hanya ditemukan di air laut aja, tapi juga bisa di air tawar guys. Contohnya seperti sungai, danau, dan lagi-lagi penyebabnya itu bisa menginfeksi melalui luka terbuka. Kalau misalnya kalian pas main ke sungai terus lagi punya luka yang terbuka, kena air yang terkontaminasi bakteri, itu juga memudahkan penyebaran bakteri pemakan daging ini salah satunya. Lantas bagaimana bakteri ini bisa menyebabkan infeksi yang parah? Bakteri masuk ke dalam luka atau tubuh melalui makanan yang terkontaminasi. That's why guys, aku kasih warning ke kalian supaya lebih hati-hati lagi dalam mengolah makanan atau memakan sesuatu, karena kita nggak tahu apakah makanan itu terkontaminasi bakteri atau enggak. So guys, buat yang suka makan olahan setengah mateng, apalagi olahan yang mentah-mentah, please be careful ya. Jangan sampai niatnya itu makan enak, tapi justru nyawa taruhannya. Jangan ya guys ya. Karena jika tubuh itu mendapatkan makanan yang terkontaminasi, bakterinya akan mulai berkembang biak, menghasilkan racun yang akan menghancurkan jaringan lunak di dalam tubuh kita. Itulah yang bisa menyebabkan pembusukan pada tubuh guys. Jadi ada kasus dimana seseorang makan ikan, entah dia itu ngolah ikannya itu benar apa enggak ya, dia dapat dari mana itu ikan. Setelah itu tubuhnya mulai menghitam, mulai dari tangannya, jari kakinya itu benar-benar menghitam. Ternyata setelah dicek ke tenaga kesehatan, dia itu terinfeksi bakteri pemakan daging. Dan naasnya lagi, satu-satunya cara untuk menyelamatkan dia adalah bagian-bagian yang berwarna hitam itu yang udah mulai membusuk, itu harus diamputasi. Pokoknya guys, bakteri pemakan daging ini kecil-kecil cabai rawit, dia itu nggak kelihatan tapi sangat amat cepat penyebarannya. Terus juga beberapa bakteri pemakan daging ini bisa berasal dari gigitan anjing, dari gigitan kucing ya. So, buat kalian yang punya hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, pastikan mereka dalam keadaan sehat-sehat supaya tidak terkontaminasi bakteri-bakteri yang tidak diinginkan dan juga tidak membahayakan lingkungan di sekitarnya, termasuk kalian yang punya. Dan saran dari aku, hindari berinteraksi intens dengan hewan-hewan liar ya. I mean like kayak anjing liar atau kucing liar yang emang kita nggak tahu sebelumnya dia itu asal usulnya dari mana. Even kita cuma mau ngasih makan aja ya, karena kasihan. Pasti pecinta kucing atau anjing relate banget kalau misalnya ketemu anjing liar atau kucing liar, pengennya ngasih makan, terus pengen elus-elus juga.
Dan ketika bertemu hewan-hewan liar, ingin memberi mereka makan, ingin bermain dengan mereka, pakai sarung tangannya supaya tangan ini tidak terkontaminasi, terutama bagi yang punya luka, bagi yang punya alergi, kulit sensitif, dan anak-anak juga. Itu sangat amat perlu pengawasan ya. Nah, pada intinya bisa kita tarik kesimpulan kalau bakteri pemakan daging ini penyebarannya sangat cepat melalui luka yang terbuka, makanan yang terkontaminasi seperti olah-olahan mentah yang udah kita bahas tadi guys. Jadi mulai sekarang jangan meremehkan jika ada luka kecil yang terbuka di badan kalian ya, karena itu bisa menjadi pintu masuknya bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Selain itu stay healthy, tolong dijaga makanannya supaya tidak terkontaminasi. Hindari makan makanan mentah yang tidak bersih ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa tiba-tiba membengkak, kulitnya berubah warna jadi hitam, terus pokoknya udah ngerasa reaksi yang tidak biasanya kalian rasain di tubuh kalian, please langsung hubungin tenaga kesehatan atau ahli medis, oke? Jangan dibiarin supaya nggak kejadian kayak kasus yang tadi kita bahas itu ya. Karena kalau sampai terlambat, selain bisa diamputasi, ini juga bisa menyebabkan orang hanya dalam waktu 2 hari saja penyebarannya sangat cepat dan nyawa taruhannya. Tapi for your information juga, bakteri pemakan daging ini sangat langka ya guys. Cuman nggak menutup kemungkinan kalau bakteri ini ada. Tetap waspada aja sih, walaupun memang bakteri ini langka. And ya, aku mau tahu tanggapan kalian. Setelah dengar ini, masih mau makan makanan mentah nggak? Atau mungkin kalian pernah punya pengalaman terkait bakteri pemakan daging ini? Bisa sharing di kolom komentar juga ya. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.